Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Setelah mengamati piramida hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, guru dapat mengurutkan kebutuhan-kebutuhan manusia atau peserta didik mulai dari paling bawah hingga puncak, yaitu A. Rasa aman, fisiologis, penghargaan diri, aktualisasi diri, kasih sayang dan kepemilikan. B. Penghargaan diri, rasa aman, fisiologis, aktualisasi diri, kasih sayang dan kepemilikan. C. Fisiologis, rasa aman, kasih sayang dan kepemilikan, penghargaan diri, aktualisasi diri. D. Aktualisasi diri, fisiologis, rasa aman, penghargaan diri, kasih sayang dan kepemilikan. Jadi teori kebutuhan Abraham Maslow dari bawah hingga ke puncak yaitu fisiologis, artinya makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya rasa aman, artinya keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan selanjutnya sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Dan selanjutnya penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang paling puncak, aktualisasi diri, artinya pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Fisiologis, rasa aman, kasih sayang dan kepemilikan, penghargaan diri, aktualisasi diri. Soal selanjutnya. Gunawan adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata cara efektif baik lisan maupun tulisan. Menurut Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan logika matematika, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan gerak tubuh, D. Kecerdasan linguistik, E. Kecerdasan literasi. Jadi multidisiplin intelligence menurut Howard Gardner, yang pertama linguistik. Artinya kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, logika matematika. Artinya berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah. Yang ketiga, kinestetik. Artinya aktivitas fisik atau penguasaan gerakan-gerakan. Dan keempat, spesial. Artinya menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual, serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Dan yang kelima, musikal, kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik. Yang keenam, eksistensial, artinya keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Dan yang ketujuh, naturalis, artinya mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Dan yang kedelapan, interpersonal, artinya berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Dan yang kesembilan, intrapersonal, artinya memahami diri sendiri dengan baik atau tidak mudah patah semangat, gigih, berusaha. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kecerdasan linguistik. Soal selanjutnya. Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut Ausubel adalah A. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran. B. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran. Yang C. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. D. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari.
Dan E. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Jadi prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel. Yang pertama, pengaturan awal, yaitu mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Dan yang kedua, diferensiasi progresif, yaitu pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu. Baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. Yang ketiga, belajar superordinat. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Dan yang keempat, penyesuaian integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dengan mempertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Memberikan apresiasi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Soal selanjutnya, perhatikan langkah kerja atau sintak model problem based learning dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Dan kedua, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, mengembangkan dan penyajian hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, dan 5. B. 1, 2, 3, 5, dan 4. C. 1, 3, 2, 4, dan 5. D. 1, 3, 2, 5, dan 4. 2, 1, 3, 4, dan 5. Jadi langkah-langkah PBL. Tahap 1, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dan yang tahap 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Dan tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. 1, 3, 2, 4, dan 5. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.